Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sudah 6.30 dan kita akan 50 menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Dan hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sih teman-teman itu membuat status yang nggak ngebosenin pembaca. Dan nggak ngebosenin pembaca, udah gitu juga jadinya closing terus gitu. Nah, teman-teman, mungkin hari ini teman-teman mengikuti olok saya ya. Ada yang satunya itu ngomongin tentang sedekah sebu untuk korban bencana alam. Yang satunya lagi adalah saya olok di Facebook itu tentang donatur atau donasi meja kepada anak berprestasi. Jadi tadi malam saya berangkat ke salah satu madrasah dan saya bertanya kepada gurunya, siapakah anak di sini yang paling berprestasi? Dan disebutlah satu nama, yaitu Septian namanya. Masya Allah, kemudian saya tanya, nak punya meja belajar nggak? Terus beliau bilang nggak punya gitu. Tapi beliau bisa jadi anak berprestasi dan beliau surprise banget anak itu ketika saya kasih meja darling gitu. Dan meja darling ini adalah salah satu sumbangan dari seorang donatur yang minta saya untuk memberikan kepada anak-anak tidak mampu. Masya Allah. Nah, teman-teman, kisah-kisah seperti itu setiap hari kita akan bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu inspirasi saya untuk menyetatus gitu kan. Jadi cara Anda menyetatus itu sebetulnya tidak jauh dengan pengalaman sehari-hari. Jangan pernah Anda menyetatus berulang-ulang hanya itu-itu saja gitu kan. Jangan pernah Anda menyetatus yang kontennya nggak bervariasi, karena orang bakalan bosan, apalagi kalau kontennya itu selalu ngomongin tentang iklan. Nah, lihat dari cara saya. Di Sebu saya bikin satu kegiatan, yaitu yang jadi penanggung jawabnya itu adalah Mbak Fajri dari pasukan Sebu juga. Saya bikin kegiatan. Sekarang ini ada namanya itu bencana alam. Kemudian saya masukkan ke dalam konsep sedekahnya Sebu. Jadi orang membeli Sebu, yaitu sabun antiseptik, yaitu sabun antivirus, untuk mereka yang menjadi korban bencana alam. Karena mereka itu kan kedatangan air, kedatangan virus yang pasti jumlahnya sangat banyak, dan akhirnya Sebu yang menjadi salah satu sabun antivirus itu akan disumbangkan ke sana. Anak-anak juga kehilangan meja belajar, anak-anak kehilangan tempat untuk belajar karena mereka akan ada di kampung pemukiman. Kami juga akan sumbangkan meja belajar. Inilah yang dimaksud dengan konsep empati, dan inilah yang bisa Anda ceritakan setiap hari. Setiap hari selalu ada yang namanya itu informasi-informasi baru. Setiap hari selalu ada pengalaman-pengalaman baru. Jangan pernah takut untuk dalam status Facebook Anda ataupun status WhatsApp Anda. Inilah varian seperti ini yang bikin orang itu tidak pernah bosan untuk melihat cerita Anda. Selalu update, selalu upgrade, selalu penuh dengan ilmu, selalu yang namanya itu info-info baru itu muncul di sana. Dan saya pengen bahwa pasukan saya yang ada di Sebu, pasukan saya yang ada di Binping, pasukan saya yang ada di Inscript, pasukan saya yang ada di ini Jusrem, dan di Kuni kita, semuanya itu sudah mulai update, selalu update. Mereka yang tidak pernah menyetatus, mereka yang statusnya itu-itu saja, satu hal, kurang wawasan. Itu saja. Kalau Anda selalu merasa bingung mau menyetatus, artinya Anda kurang wawasan. Kalau Anda selalu takut untuk menyetatus, artinya Anda kurang wawasan. Gitu kan. Padahal setiap hari selalu ada yang namanya itu informasi baru yang harus Anda baca. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang bisa Anda share. Kuncinya adalah Anda mau share, Anda percaya diri, wawasan Anda terus bertambah setiap hari. Sehingga akhirnya yang baca itu senang banget. Saya itu kalau baca statusnya Mbak Neni, selalu ada yang baru di statusnya. Saya itu kalau baca statusnya Miss Jayandam, selalu saya itu mendapatkan informasi baru. Saya melihat bahwa itu kan semua pasukan Teindari itu selalu full wawasan. Kenapa? Karena kalian suka baca. Bahkan teman-teman coba lihat, saya menyetatus di WhatsApp, di Facebook nih ya. Nih saya mau kasih lihat, teman-teman juga ada yang belum baca. Saya baca buku. Kemudian buku yang saya baca itu, saya selalu kalau baca buku itu selalu bikin poin-poin penting. Dan akhirnya apa? Itu menjadi status saya. Contoh. Ya. Bentar. Pangkas birokrasi buat setiap orang dalam perusahaan memiliki kontribusi. Ini poin penting yang saya baca dari The GAW,
sebuah buku tentang strategi Jack Welch untuk revolusi perusahaan yang ditulis oleh Robert Shiller. Poin lainnya adalah pentingnya keberanian melakukan strategi bagi seorang CEO. Simak saja petikan poin penting yang saya tulis di buku. Saya emang paling suka menulis ulang poin penting jika sedang membaca, dan mau saya biasakan share di wall. Semoga bermanfaat. Cuman gini aja, teman-teman. Jadi apa yang saya baca, kemudian saya share di Facebook. Apapun yang menjadi pengalaman saya share di Facebook. Contoh, ini paling sederhana. Bismillah, sebar 1000 meja belajar untuk anak duafa. Cuman kayak gini aja, ini saya statuskan. Kemudian kemarin saya juga sudah mulai donasi buku, gitu kan. Donasi buku secara pribadi, saya belum secara intens untuk mengajak teman-teman untuk berdonasi buku. Donasi buku mulai dilakukan, kata saya. Ya, di sini. Tebar 1 juta buku karya Indari Mastuti mengisi madrasah, pesantren, dan sekolah-sekolah. Ini saya donasi kepada sebuah madrasah. Kemudian, saya besok tuh artinya hari ini, saya mau bersedekah juga. Ada salah satu donatur yang dia bersedekah 20 meja darling. Saya pecah 15 untuk anak-anak di pesantren ini, di madrasah ini, 5 lagi untuk yang lain. Saya cerita, besok saya mau pergi kemana. Jangan berhenti bersedekah ya sahabat-sahabatku, dan jadilah jalan sedekah bagi orang lain yang mungkin punya uang tapi nggak tahu mau sedekah kemana, Masya Allah. Ya, jadi setiap hari akhirnya orang-orang akan menemukan informasi baru. Setiap hari dia tahu, dia update diri kita itu siapa. Makanya itu yang membuat branding seseorang itu semakin kuat. Karena apa? Karena informasi tentang dirinya muncul di sana. Pertanyaannya adalah kalau kita ngomongin tentang informasi dirinya yang selalu muncul di sosial media, sejauh mana kita menginformasikan tentang diri yang menginspirasi orang lain. Jangan sampai informasi yang sifatnya itu adalah negatif. Apa yang Anda rasakan itu adalah yang Anda rasakan secara positif, bukan yang negatif. Jadi banyak orang juga yang mengekspresikan dirinya, tapi itu adalah bentuk kemarahan, bentuk merasa dikucilkan, merasa kayak gitu menurut saya masih dapat gitu ya. Karena kayak gitu malah selalu menyumbang kepanasan gitu kan. Jadi yang baca itu malah ikut-ikutan panas. Kalau kita mah bikin statusnya itu sesuai dengan pengalaman kita, tapi orang yang baca adem gitu bacanya. Ya, jadi orang akhirnya baca status kita itu selalu mendapatkan ketenangan, nyaman, senang, dapat ilmu baru. Ya, teman-teman, saya pengen seperti itu. Mau jualan apapun Anda di pasukan saya pengen bahwa teman-teman itu selalu update dan selalu upgrade. Sehingga akhirnya setiap hari selalu bisa bercerita untuk teman-teman yang ada di database Anda. Ya, Facebook itu adalah database Anda. WhatsApp itu adalah para database Anda. Dan para database Anda selalu ingin tahu Anda itu siapa. Ya, Anda itu lagi ngapain. Sehingga akhirnya mereka semakin tahu, mereka semakin percaya, dan akhirnya mereka semakin mau untuk bertransaksi dengan Anda. Oke, sambil sambil saya ngasih materi, teman-teman bisa langsung kasih pertanyaan, ya. Dan saya senang banget karena kalau saya lihat ini teman-teman kerjain yang lain, ada yang sambil masak, ada yang sambil cuci, ada yang sambil nyetrika, ada yang sambil mistria sambil gendong anak gitu kan. Biasa dan tidak masalah gitu kan. Karena apa? Buat saya yang penting adalah belajar. Setiap pagi Anda belajar, dapat ilmu baru, kemudian setelah itu ilmu barunya Anda praktekkan. Setelah dipraktekkan, baru kemudian Anda share kepada yang lain. Ada agen, ada leader. Materi yang saya sampaikan di-share ulang, dipraktekkan dan di-share ulang kepada jaringannya masing-masing. Ada yang reseller, ada yang pasukan 10 juta. Ya, di sini banyak ibu-ibu yang sudah mulai mencatat juga. Miss Imas, Miss Isgi, Miss Dwi, Miss Lulu ya, tulis Dewi. Ya. Kemudian ada Utari lagi ngelamun gitu, Miss Utari. Kemudian ada Miss Umi Zita, leader di Kuni kita yang luar biasa, yang sudah tembus 100 juta, ini juga harus sharing. Miss Umi Zita, oke, saya mau nanya sama Miss Umi Zita deh ya, saat ini, Miss Umi Zita, saya pengen share kepada Miss Umi Zita, apa sih yang membuat Miss Umi Zita itu bisa keren banget di Kuni kita,
kemudian juga apa yang selalu di-share di sana, dan kalau bikin status, seperti apa statusnya. Silakan Miss Umi Zita, kita saling share. Miss Umi. Dan Miss semua, selamat pagi. Maafkan Teh, ini sambil masak, nyiapin sarapan dulu. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya sendiri sih, kalau bikin status lebih ke ini ya Teh ya, kalau tiap hari itu harus bervariasi gitu. Mulai dari kegiatan saya pribadi gitu, dengan anak-anak, terus ada juga yang aktivitas jualan seperti itu. Jadi tetap kalau saya sih brandingnya jadi lebih ke ibu rumah tangga yang memang bisa sekaligus kerja profesional gitu Teh di rumah gitu, kayak gitu. Jadi ya saya ceritain aja apa aja gitu aktivitas kita selama sebagai ini apa seorang ibu, para bakuler online gitu, dengan ini apa dengan aktivitas sehari-hari di rumah gitu, dan itu pun saya bagikan gitu ke teman-teman saya baik di Facebook ataupun di WA gitu Teh. Jadi nggak pernah merasa sungkan, nggak pernah merasa khawatir, nggak pernah merasa malu untuk selalu share kepada teman-teman aktivitas sebagai ibu rumah tangga, termasuk salah satunya adalah aktivitas seorang bakulan. Karena di sini, Miss, banyak banget yang masih takut, masih canggung, masih nggak pede untuk menyetatus tentang aktivitas sehari-hari. Ada tips nggak dari Miss Umi? Umi Zita, ini mah jangan Miss Umi ya, Umi itu kan ibu. Dari Umi Zita, bagaimana caranya untuk teman-teman yang ada di sini yang mungkin masih khawatir dan masih takut untuk menyetatus aktivitas sehari-hari? Kalau saya sendiri itu jadi dibiasain dengan seringnya kita menyetatus, jadi kita sudah terbiasa gitu Teh. Apapun yang kita dapat itu nanti bisa kita sharing gitu. Udah kita berpikirnya gini aja, mungkin yang menurut kita itu kecil atau yang menurut kita sudah biasa, tapi belum tentu menurut orang lain seperti itu gitu. Mungkin saja apa yang kita sharingkan itu bisa ada kebermanfaatan di situ untuk orang lain, kayak gitu Teh. Okay. Jadi hal-hal baru yang penting adalah latihan ya, Beli. Latihan. Tiap hari insya Allah terbiasa nanti jadi nggak ketik hapus lagi, apapun yang mau kita ngalir aja gitu nulisnya gitu. Jadi nggak perlu mikir lagi gitu. Udah kalau dengan sering kita latihan yang gitu ya. Oke, thank you Mi. Ini udah ada yang nanya dari Neng. Suaranya Teh. Kali. Kalau di WhatsApp saya maksimal itu 8 kali, dan itu saya lakukan subuh-subuh. Sudah update status 8 kali. Jadi kalau di Facebook saya bebas mau berapa kali, mau kapanpun. Ketika saya punya ide, saya langsung posting di Facebook, dan saya pikir semakin Facebooknya rame itu bakalan semakin bagus. Nah, di sini juga ada Miss Dini. Miss Dini ini adalah tetangga saya, dan dia itu jualan mejanya paling cepat, paling kenceng. Saya pengen Miss Dini juga cerita kepada teman-teman yang lain bagaimana sih cara Miss Dini untuk jualan meja. Silakan Miss Dini. Thank you Miss Zita. Kita lanjut ke Miss Dini sekarang. Silakan Miss Dini. Ya, oke teman-teman semua. Buat saya sih kalau untuk jualan meja, sebetulnya yang saya lakukan pertama adalah saya dekati dulu teman-teman dekat saya gitu. Mereka dikasih edukasi mejanya itu apa gitu, bahannya apa, kelebihannya apa dari yang lain. Setelah teman-teman dekat, saya carilah jaringan saya yang lain, ada itu teman dekat, saudara, itu baru sebagian circle saya yang kecil gitu. Kebayang kalau misalkan saya bisa jual lebih dari itu. Dan sekarang saya lagi coba membuka informasi buat teman-teman yang mau sedekah meja. Saya suka tahu lah teman-teman yang lain
ada itu teman kuliah atau teman komunitas yang lain juga bisa ikutan. Lain ya Bun ya. Ya, sip. Aku sambil di dapur ya Ibu. Pasti lagi di dapur. Oke, thank you Miss Dini. Miss Dini ada saya dan sekarang juga jadi pasukan 10 juta dan insya Allah harus selalu semangat. Nah, saya juga sekarang mau beralih sama Miss Utari. Kemarin closingannya banyak banget gitu kan dari sabun Sebu yang awalnya saya ajak sabun Sebu itu sabun Sebu mahal gitu kan, apa yang harus aku lakukan, temanku cuma sedikit tapi ternyata sekarang jualannya cengat. Silakan bisa cerita sama teman-teman yang lain ya. Pertama jualan Sebu itu dikiranya jualannya harus ke perempuan-perempuan, ke ibu-ibu. Jadi saya nawarinnya ke ibu-ibu, ternyata banyak yang senang setelah merasakan manfaatnya. Tapi sekarang karena saya terakhir nyuruh nyoba, banyak yang bilang teman jadi banyak yang beli untuk dipakai ke suami-suaminya juga gitu loh. Dan teman-teman saya yang cowok-cowok juga jadinya banyak yang tertarik beli jadinya. Ya itu yang kemarin jadi banyak yang beli itu dari situ. Kemarin closing 6 paket ya Miss ya? 6 paket ya, dan sekarang udah habis lagi. Sekarang udah habis lagi, Masya Allah. Berarti Miss Utari ini, gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang berdagang, lakukan tahu cari pasarnya gimana, tapi selalu saya latih. Teman-teman di pasukan saya selalu saya latih, mau jualan apapun, teman-teman mau jualan buku, jualan training, jualan sabun, jualan Xiaomi, saya latih untuk bisa jualan. Jadi kalau misalnya masih ada takut, saya nggak tahu mau jualan kemana, jangan khawatir. Karena selalu dilatih di pasukan Zoom seperti ini, teman-teman akan ketemu dengan teman lain yang awalnya juga nggak yakin bisa jualan produk ini. Jadi sekarang Miss Utari lebih pede dong ya jualannya? Ya. Dan siap-siap closingnya lebih banyak 10 paket per hari, Masya Allah. Oke, amin. Oke, thank you. Sekarang ada pertanyaan lagi, Teh, untuk personal branding, sebagian kontak kan sudah tahu saya berprofesi sebagai A. Lalu biar orang tahu juga saya sebagai penjual produk tertentu, gimana ya Teh? Maksudnya biar kuat personal brandingnya sebagai bakuler. Kalau menurut saya, personal branding itu alami banget, teman-teman. Alaminya itu, teman-teman tinggal melakukan mengerucut. Tidak perlu memaksakan, personal branding itu akan kuat dalam satu waktu, dengan waktu yang cepat. Dalam waktu kita sekali posting orang tahu kita jualan apa. Tidak, semuanya dimulai dengan konsisten storytellingnya, baik itu di Facebook ataupun konsisten menyetatus di WhatsApp. Jadi yang penting kuncinya adalah konsisten. Mau kita rebranding, mau kita membangun personal branding apapun, semuanya dimulai dengan konsistensi. Waduh, anak saya nih yang cowok, pagi-pagi dia itu heboh main bola. Lihat tuh keringatnya. Salah. Nah, ini dia. Saya main bola sama dia. Ini sekarang lagi main bola sama ayahnya. Gitu. Jadi pagi-pagi itu ajak anak laki-laki untuk beraktivitas. Nah, itu Alek. Halo Alek. Oke. Nah, kemudian ada yang nanya lagi. Oke, mau mulai nge-zoom dan pastikan teman-teman selalu nge-zoom, selalu aktifkan kegiatan Zoom ini menjadi praktek setiap hari. Oke, kita masih ada waktu 1 menit lagi, teman-teman. Poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah 1, melakukan aktivitas menyetatus di sosial media itu harus konsisten. Ingat, konsisten. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya itu nggak punya waktu. Nah, kemarin kita bahas daftar prioritas seorang reseller yang sukses jualan itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah konsisten menyetatus. Nah, setelah Anda konsisten menyetatus dan pede untuk menyetatus mengenai aktivitas sehari-hari, maka insya Allah teman-teman, branding Anda ini bakalan bagus. Tapi kalau Anda tidak konsisten, kadang-kadang menyetatus, kadang-kadang enggak gitu kan, itulah yang membuat branding Anda
kadang-kadang ya seperti itu aja, dan akhirnya jualannya juga ya seperti itu aja gitu kan. Jadi saya pengen bahwa semua teman-teman yang ada di pasukan saya itu luar biasa untuk ngejagain konsistensinya, luar biasa untuk berbagi cerita dan storytellingnya di Facebook ataupun di WhatsApp, dan saya yakin dengan konsistensi seperti itu menyatatus juga menjadi lebih mudah. Yang awalnya sulit jadi gampang, yang awalnya takut jadi berani, yang awalnya gugup jadi lentur, yang awalnya tulisannya gitu-gitu aja menjadi luar biasa. Ya, teman-teman, terima kasih untuk hari ini, silah hari ini, dan saya berdoa semoga jualan apapun gitu kan sangat mungkin laris manis. Kemudian tolong sekali lagi kaitkan dengan empati. Saat ini ada kejadian bencana alam di Sukabumi, di Kabupaten Bogor ya kayaknya ya, Sukabumi dan Kabupaten Bogor itu kayaknya. Dan teman-teman bisa mulai bikin aktivitas donasi ke sana. Bang Jualan Sebu, tolong donasikan sabun Sebu ke sana. Kemudian yang adalah Xiaomi bisa galang donasi, kirim Xiaomi ke sana. Yang jualannya meja belajar, anak-anak di sana kehilangan tempat belajarnya, jadi bisa untuk donasi meja belajar ke sana. Silakan buatlah promo-promo yang sifatnya itu adalah menggalang kekuatan untuk bisa mengirimkan bantuan kepada korban bencana alam. Itu saja barangkali dari saya, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Salam sukses untuk Anda semua. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.